Sudah kita kaji dengan pendekatan filsafat dialektika. Ini dengan pendekatan filsafatnya Hegel. Mantap. Ya. Pertama apa? Jokowi ini kita lihat sebagai tesis, berpikir dan kerja. Itu Jokowi. Tesisnya kan gitu Jokowi. Apakah Nasdem juga sekarang menjadi antitesa dari Pak Jokowi? Ya jujur saya juga sangat kaget dengan pernyataan Partai Nasdem melalui Pak Zulfan Lindan yang komisaris itu tadi, bahwa Pak Anies merupakan antitesa dari Pak Jokowi. Tersebut terus ya komisarisnya ya. Bukan cuma Sekjen PDI Perjuangan loh yang kaget, saya juga kaget. Dan pastinya saya sepakat kalau sikap Nasdem itu kemudian menimbulkan persoalan di tata pemerintahan dan juga etika politik yang sangat serius. Nah, menurut Zulfan, menurut Nasdem, Jokowi ini adalah tesisnya. Kemudian Anies ini adalah antitesisnya. Tapi apa yang disampaikan oleh Nasdem ini kalau menurut saya nggak nyambung sama sekali dengan teori dialektika yang disampaikan oleh Hegel ini. Apalagi mereka sudah melakukan kajian berdasarkan pendekatan filosofi dialektika. Jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan yang berbeda dari calon yang diusung oleh partai politik pengusung Pak Jokowi, maka ini akan kontradiktif. Soal Anies antitesis Jokowi, Nasdem akui Zulfan salah pilih diksi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan bahwa penonaktifan Zulfan Lindan dari kepengurusan DPP Nasdem merupakan penegasan kembali soal posisinya saat ini. Zulfan, kata Ali, sudah mengundurkan diri sejak 2020. Dengan demikian, semua pernyataan yang muncul dari Zulfan merupakan pendapat pribadi dan bukan mewakili partai. Ali memahami jika surat penonaktifan itu diambil setelah Zulfan menyatakan soal Anies Baswedan antitesis Joko Widodo. Namun melalui surat itu Nasdem ingin memberikan penegasan bahwa Zulfan bukan lagi bagian dari kepengurusan DPP partai. Namun di sisi lain, Nasdem mengakui jika Zulfan salah memilih diksi dalam pernyataan soal antitesis Anies dan Jokowi. Sehingga, lanjut Ali, orang akan langsung mempersepsikan bahwa dua tokoh nasional itu saling berseberangan dari prinsip. Meski demikian, ia menegaskan kembali bahwa pernyataan itu merupakan pandangan pribadi Zulfan. Sebelumnya diberitakan DPP Partai Nasdem memutuskan untuk menonaktifkan Zulfan Lindan dari kepengurusan partai. Surat itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dari Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate. Dalam surat yang bertanggal 13 Oktober tersebut, Zulfan Lindan disebut mengeluarkan pernyataan yang tidak produktif. Bahkan Zulfan Lindan dinilai cenderung menurunkan citra Partai Nasdem. Sebelumnya Zulfan diketahui berbicara soal Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dalam sebuah diskusi, Zulfan membandingkan Anies dengan Jokowi. Dia pun menyebut Anies sebagai antitesis dari Jokowi. Pernyataan itu mengundang beragam reaksi publik. PDIP juga turut berbicara keras menyindir sikap Nasdem yang seolah telah berseberangan dengan koalisi pemerintahan. Koalisi pengusung Anies belum terbentuk, masih terkendala cawapres. Partai Nasdem mengungkapkan bahwa koalisi yang hendak dibangun dengan Demokrat dan PKS belum menyepakati ihwal sosok calon wakil presiden yang bakal mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan Demokrat dan PKS tidak keberatan untuk mengusung Anies sebagai capres. Bahkan menurut Willy, hal itu menjadi benang merah penjajakan koalisi. Namun Willy mengatakan salah satu yang belum disepakati antara Nasdem, Demokrat, dan PKS adalah soal cawapres yang bakal mendampingi Anies. Willy mengklaim Nasdem menyerahkan sosok cawapres kepada Anies Baswedan, akan tetapi perlu pula dibicarakan dengan Demokrat dan PKS. Dia mengingatkan bahwa pihak yang mendaftar ke KPU adalah partai politik selaku pemilik tiket. Oleh karena itu, partai-partai yang akan berkoalisi perlu mencapai kata sepakat terlebih dahulu. Terpisah, Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi mengakui bahwa rencana koalisi partainya dengan Partai Nasdem dan Partai Demokrat dalam tahap pembahasan cawapres. Usulan nama-nama dari PKS nantinya akan mendampingi Anies yang telah lebih dulu dideklarasikan Nasdem. Dalam sejumlah kesempatan, Nabil menyebut PKS telah menyodorkan sejumlah kader kepada Nasdem dan Demokrat. Mereka antara lain mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Wakil Ketua DPR Hidayat Nur Wahid, hingga mantan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Sejauh ini, Nasdem sudah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Partai Demokrat dan PKS belum melakukan hal yang sama. Meski demikian, Anies sudah mengunjungi kantor DPP Demokrat usai dideklarasikan Nasdem sebagai capres. Dia disambut meriah oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan kader Partai Demokrat ketika itu. Terus sindir Nasdem soal pencapresan Anies, PDIP dinilai tak dewasa berpolitik. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia
Jayadi Hanan menilai sikap PDIP Perjuangan menyentil Partai Nasdem karena mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon Presiden 2024 kurang tepat. Menurut dia, tak menjadi soal jika partai koalisi pemerintah kini menyatakan dukungan ke tokoh yang notabene oposisi. Jayadi mengatakan Nasdem tergabung dalam pemerintahan pendukung Jokowi Ma'ruf Amin untuk periode 2019 sampai 2024. Sementara deklarasi Anies sebagai capres dimaksudkan Nasdem untuk pemilu 2024. Oleh karenanya, menurut dia, dukungan Nasdem untuk Anies tak berkaitan dengan posisi partai besutan Surya Paloh itu di pemerintahan Jokowi saat ini. Lagi pula, lanjut Jayadi, pemerintahan Jokowi tak mau tahu berjalan tumpang tindih dengan persiapan pemilu 2024, sehingga wajar jika partai politik mulai mengambil ancang-ancang seperti mendeklarasikan capres atau membentuk koalisi dengan partai lain. Dengan situasi yang demikian, tidak mungkin 7 partai politik pendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf seragam dalam mengusung capres atau membentuk koalisi. Maka tidak seharusnya Nasdem atau partai politik lain disingkirkan dari pemerintahan jika kelak mendukung capres atau berkoalisi dengan oposisi. Selain itu, kata Jayadi, ihwal partai koalisi dan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju menjadi kewenangan presiden. Menurut dia, partai baiknya tidak ikut campur terkait ini, sekalipun PDIP sebagai partai penguasa yang menaungi Jokowi. Sebagaimana diketahui pada Senin 3 Oktober 2022, Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres mereka untuk pemilu 2024. Partai yang dimotori Surya Paloh itu juga mengakui telah mematangkan rencana koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Langkah Nasdem itu menuai pro dan kontra. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto misalnya belum lama ini mengibaratkan pendeklarasian Anies Baswedan sebagai capres Nasdem seperti peristiwa 10 November 1945. Dalam peristiwa itu terjadi aksi perobekan kain biru dan bendera Belanda di Hotel Yamato, sehingga yang tersisa hanya bendera kebangsaan Indonesia merah putih. Sebagaimana peristiwa 10 November itu, kata Hasto, belakangan ada biru yang terlepas dari pemerintahan Presiden Jokowi. Kendati tak menyebut gamblang tentang biru yang dimaksud, namun publik meyakini bahwa elit PDIP itu menyentil Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai capres. Nasdem versus PDIP memanas buntut Anies antitesis Jokowi. Partai Nasdem kembali sengit dengan kawan sekoalisi pemerintahan PDI Perjuangan. Kali ini soal elit Nasdem menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan antitesis Presiden Joko Widodo. Awalnya, politikus Nasdem Zulfan Lindan mengungkapkan partainya sudah melakukan kajian dengan pendekatan filsafat dialektika sebelum menetapkan Anies Baswedan sebagai bakal capres. Nasdem menilai Anies merupakan antitesis dari Jokowi sehingga cocok diusung sebagai bakal capres. Zulfan menyampaikan hal itu dalam program Adu Perspektif Bertemu Adu Balap Deklarasi Adu Cepat Koalisi yang disiarkan detik.com dengan kolaborasi bersama Total Politik. Zulfan mengatakan ada perbedaan jelas antara Jokowi dan Anies. Zulfan menuturkan Anies memiliki kemampuan berpikir terkonsep yang dirumuskan dalam kebijakan. Mantan politikus PDIP itu menilai tokoh lainnya yang memiliki elektabilitas bagus seperti Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo hampir sama seperti Jokowi. PDIP kaget. PDIP merespons pernyataan Zulfan Lindan yang menilai Anies Baswedan antitesis dari Presiden Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menilai kalimat itu dapat menimbulkan persoalan tata pemerintah dan etika politik. Menurut Hasto, pernyataan Zulfan merupakan penegasan sikap Partai Nasdem. Dengan mencalonkan Anies, kata Hasto, Nasdem juga menjadi antitesis. Kursi Nasdem di kabinet disinggung. Hasto lalu mengaitkan sikap Nasdem itu dengan para kadernya yang duduk di kursi menteri pemerintahan Jokowi. Hasto menilai hal itu kontradiksi mengingat sikap Nasdem saat ini mendukung tokoh yang disebut antitesis Jokowi. Nasdem jelaskan Anies antitesis Jokowi. Hasto Kristianto menilai pernyataan Zulfan Lindan soal Anies Baswedan antitesis Jokowi persoalan etika serius. Zulfan menyebut Hasto nggak paham dengan secara utuh pernyataannya. Zulfan kemudian memberi contoh negara Cina dan Rusia. Zulfan menuturkan Cina dan Rusia yang dikenal negara sosialis dapat melakukan pendekatan liberalis dan kapitalis. Zulfan menjelaskan antitesis yang dimaksudnya adalah pola berpikir dan bekerja. Menurutnya, ada perbedaan pola berpikir dan bekerja antara Jokowi dan Anies. Zulfan menyebut pola kerja Jokowi bertipe implementatif, sementara Anies melakukan pendekatan konseptual dalam melakukan program kerja. Usul dialog terbuka Zulfan Hasto. Elit Partai Nasdem Bestari, Barus, mengusulkan Zulfan dan Hasto bertemu dengan menjelaskan pernyataan masing-masing. Menurut Bestari, dialog terbuka opsi bijak untuk kedua tokoh itu.